Halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi anime musiman, salah satu anime yang gua tonton fall ini yang berjudul Blue Period gitu. Blue Period episode kedua sekarang. Dan itu sebelumnya kita cukup apa tuh namanya diperlihatkan ya sebenarnya gimana perjuangannya si MC, bukan perjuangan sih, gimana dilemanya si MC menghadapi dimana dia itu kayak seseorang yang pinter, seseorang yang kayak ngerti tentang pelajaran, seseorang yang emang kayak ya gue belajar di masa depan gitu, tapi ada kayak perasaan hampa di dalam diri dia, itu tidak adanya passion. Ini sebenarnya hilang sih sebenarnya karena pelajaran sekolah yang emang cukup menyita perhatian dari siswa-siswanya sendiri, di mana akhirnya menyebabkan dia itu tidak bisa menemukan passionnya itu, dan itu cukup kasihan juga sih maksud gua. Dan di sini beruntungnya adalah si MC menemukan rasa sukanya dia, yaitu ke melukis. Nah, di melukis ini, tapi ya itu di mana melukis itu kan hal-hal yang berhubungan dengan kayak kreatif, industri kreatif itu masih dianggap kayak nggak punya masa depan, masih dianggap kayak semu lah gitu, apresiasinya itu masih kurang gitu. Kayak lukisan, kayak musik, kayak gitu. Kalau musik sih masih mending karena ada platformnya kayak YouTube, kayak lo bikin label, ada label rekaman, ada agency kayak gitu-gitu. Tapi kalau lukisan itu kan sulit gitu, pokoknya lukisan situ yang paling sulit, apa tuh namanya, masa depan itu yang bener-bener kayak apa tuh namanya, dipertahankan, bukan dipertahankan sih, masa depan itu yang istilahnya yang paling cukup sulit lah untuk bisa bertahan gitu untuk melukis gitu. Jadi tapi biasanya sih ada pasarnya sendiri untuk melukis gitu. Nah, tapi sini dia menemukan passionnya tadi, bisa jadi nanti kita bakal ngelihat strugglingnya mereka, motivasinya mereka untuk bergerak maju, apa tuh namanya, menyusuri passionnya mereka ini, yaitu melukis ini ya, pengejar passion lukisan gitu. Ya kita mulai aja untuk episode kedua ya, Blue Period. Oke, ini dia episodenya, kita mulai aja, 1, 2, 3. Oh, opening. Da, 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 da. Ya kemarin kan lagunya yang episode 1 ending, apa beda? Iya, ini yang ending kemarin. Jadi yang kemarin itu opening. Ya biasanya sih emang pasti bakal ada orang-orang yang cukup apa tuh namanya, eksentrik gitu bahasanya, yang cukup aneh gitu di Blue Period, karena ya tadi emang orang-orang yang bekerja di dunia kreatif itu pasti otaknya itu bebas gitu loh. Bagaimana mereka itu mengekspresikan stresnya, mengekspresikan merasa apa tuh namanya, rasa unggah-unggah. Rasa mereka mengekspresikan perasaan mereka gitu cukup unik. Dan kayaknya sih nanti ini cukup cukup drama banget ya. Ya ini opening yang ending kemarin. Oh, dia di situ si ceweknya. Ya, saya kira dia ngikutin. Nah, ini yang selalu ya, ditelatkan. Iya, tadi ini yang jadi masalah nih. Ini masalahnya.
Hmm, masih kelas 2, berarti masih belum telat lah. Kok lupa? Iya, masih kelas 2, berarti masih masih bisa ngejar lah. Sisa belajar case. Gue kira udah kelas 3 nih, kelas 3 udah telat banget. Berarti emang ini udah ideal ini. Apa tuh namanya? Pembuildan awalnya udah ideal. Special menu. Hmm, komposisi. Ukuran dan medianya bebas, kalian boleh membuat lukisan, video, atau komik. Banyak juga tugasnya ya. Tapi emang korpsannya begini. Hmm? Hmm? Iya, caranya emang emang kayak gitu. Gini, karena kan dia kan lukis yang apa tuh namanya yang lebar, ngebuat sketsa. Itu jago. Melukis tanpa sketsa itu udah jago ya, udah pro dia, udah ngerti komposisi, udah ngerti proporsi. Hmm, bisa meningkatkan kemampuan kan, iya. Jadi orang yang udah nggak gambar sketsa itu udah jago, udah banyak gambar. Hmm. Kayak gambar proporsi tubuh manusia kan ada orang gambar kayak bulat terus gini gini gini. Gambar kayak tulang tuh bukan tulang sih. Apa sih? Apa sih namanya tuh yang bulat-bulat itu? Oh, serius dia. Proporsi, ukuran, sudut, jarak. Oh my god, ini kece banget sih anjing. Ini benar-benar kayak autornya emang benar-benar orang yang pinter banget gambar. Lulusan kesenian mungkin dia. Ah, my god. Mm-mm. MC berjuang.
Iya butuh kritik. Iya butuh kritik nih gua gitu. Iya, awal-awalnya dia itu apa tuh namanya membuat si MC-nya itu bisa nyaman menggambar. Jangan kayak tiba-tiba langsung dikasih kritik, kritik dan kritik nanti dia bakal nggak cinta sama melukis. Jadi si gurunya itu apa tuh namanya bikin si MC itu nyaman dulu ngegambar. Maka dikasih kayak pujian-pujian, dikasih apa yang dia bisa, apa yang dia dapat di lukisan itu, kritiknya baru nanti setelahnya kayak gitu. Aduh, kebaca cuy. Gimana nih presi orang tua nih? Aduh, mande. Yuka, namanya Yuka ya. Dia melukis ada sihir yang dapat. Oh, jadi begini. Ini saya mungkin bisa membantu ini benar-benar kayak anime edukasi, cuy. Ini anime edukasi ini bagus sih, jumpa. Bukan masa cerita doang. Jadi lu bikin bikin apa tuh? Bikin lu foto di setiap ruas atau gimana? Komposisi proporsi baru lu gambar nanti di rumah. Gila bagus banget. Iya, mungkin pembuatnya bisa jadi dosen kali ya. Gimana nih reaksi orang tuanya? Wah, gila bagus, Cuk. Bagus, oi. Iya, ayolah orang tua percaya nggak? Anime. Iya, itu dia emang emang jago ini CMC. Udah serius gitu loh. Hmm, ya, anak yang gap year. Iya, gap year itu apa tuh namanya? Yang nggak masuk universitas, tapi mereka udah lulus SMA, portofolio. Gila ini, bahkan di Jepang pun relate gini anjing kayak. Ya jangan ber itu dong. Hmm.
Oke. Mori Senpai. Les persiapan. Ya, sketsa dasarnya. Seni dari Kanto. Iya, yeah, ibunya nih kayaknya nanti. Aduh, udah pasti. Ah, ah. Oh, udah menang. Dapat. Tapi demi dah si Yuka ini suaranya tuh kayak suara cowok-cowok yang ini loh, cakep gitu loh. Apa sih cowok-cowok yang idol gitu-gitu loh. Oh, Senpai Moribes. Dapat juga kan akhirnya dia. Seleksi ya. Lapisan minyak. Oke. Okay. Ah. Ah, itu dia. Always itu kata-katanya selalu terjadi. Jadi kamu nanti gedenya mau jadi apa gitu. Ah, my God. Nah ini nih, ini dilemanya sebenarnya. Pinter belajar, tapi passion dia dilukis. Sulit nih, aduh my God. Dan kenapa dia pengen banget masuk sekolah seni? Yang dimana notabene masa depannya sendiri pun bukan yang nggak terjamin sih, maksudnya sulit digapai gitu. Jadi misalnya ini series ya, ini harusnya tayang di Indonesia sih. Please banget ya untuk TV-TV siapapun, TV manapun ya, tayangin Blue Period di TV anjing. Ini the best cuy. Karena itu kayak ini tuh bisa menjadi kayak apresiasi terhadap seni gitu. Seberapa sulitnya orang-orang yang emang passion di dalam seni gitu. Saling menggambar. Kawaii kohai. Ya chicken. Hah? Lucu. Yang ke, yang ki. Yang pas kan.
Nike. Hmm. Weh, ini hubungan senpai kohai oke juga. Hubungan senpai kohai yang oke juga nih. Iya, dia bakal ngakuin hal yang terbaik di sini. Potret untuk hari ibu. Oh my god. Kok jadi sedih gini? Emosional. Coba gue gak kuat sih kalau masalah cerita keluarga gini. Makare, rebe, rebe apa rebe? Imbang sayang. Teng, 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 teng. Dojinshi. Yeah, love letter. Shashin onegaishimasu. I got keren Ini ending baru ya? Tadi cukup menyentuh banget sih yang adegan si MC yang dimana dia bilang apa tuh namanya ke ibunya tadi itu tentang cara dia tuh ngebujuk, cara dia mengaplikasikan perasaan dia itu ke dalam lukisan. Oke juga. Ada adegan rapnya juga nih.
Deng deng. Oh, ini pelatihan. Ya, itu tadi pelatihan tuh. Ya, oke lah. Itu tadi untuk episode kedua dari apa ini namanya, dari Blue Period. Seru sih. Blue Period tuh relate banget ya. Malah menurut gue nih ya, Blue Period tuh harusnya tayang di TV Indo. Daril, lu siapapun TV, RTV, Net TV atau yang sering nayangin anime itu, Blue Period, please tayangin banget di TV gitu. Atau RCTI atau apa, balikin anime ke TV cuy. Blue Period salah satu anime yang pantas ada di TV. Karena ini tuh kayak edukasi kepada orang-orang yang emang memandang rendah ya. Misal apresiasinya itu rendah kepada orang-orang yang emang berada di apa tuh namanya, industri kreatif kayak gitu, kayak melukis, menyanyi, kayak apa tuh namanya, bermain musik, kayak apa sih namanya, kayak bikin commission kayak gitu-gitu. Orang nganggap itu kayak ya lah bikin seni doang mah, tinggal bikin doang kayak dijual, dibayarnya murah gitu kan, selalu kayak gitu. Masa depannya misalkan pengen jadi seorang pelukis, akhirnya dipikir-pikir kayak kamu bener mau jadi seorang pelukis gitu kan, pengen jadi pelukis gitu, masa depannya kamu mau jadi apa, mau nyari duit dari lukisan kan, selalu aja kata-katanya selalu begitu gitu. Nanti kamu masa depan jadi apa gitu, kalau jadi pelukis misalkan jadi animator, lu mau kerjanya di mana, di TV apa di mana, pelukis mau kerja apa, jualannya gimana, ini gimana kayak gitu. Itu tadi karena apresiasi dengan lapangan pekerjaan itu nggak ada tapi bener-bener kayak nggak pernah nggak pernah diekspos gitu. Jadi kesannya kayak orang-orang awam itu nganggapnya bahwa seni itu kayak ya kayak nggak punya masa depan sama orang-orang awam. Padahal mah nyatanya ada komunitasnya sendiri, ada ininya sendiri, ada apa tuh namanya, mereka menyalurkan itu ke sini kayak gitu. Jadi apa tuh namanya, itu penggambaran cukup bagus sih istilahnya. Bagaimana cara dia tuh membujuk si ibunya dia untuk bisa masuk ke tadi Universitas Seni di Tokyo gitu. Terus bagaimana si MC-nya tadi pengen belajar dia cara membuat proporsi, komposisi, dan di sini dia tuh menggambarkan latihannya itu cukup bagus juga ya. Maksud gua kayak lo harus ngambil foto dengan komposisi yang bagus, dengan proporsi yang bagus, terus dengan ini yang bagus, jadi kayak letaknya berada di tengah dan lain-lainnya gini-gini, dan wah diagonal dan lain-lainnya gitu. Pokoknya komposisinya harus bagus, dan itu masa penggambaran itu bagus gitu. Terus si siapa tuh namanya, hubungan Kohai sama senpai-nya si MC sama si tadi tuh Mira ya, apa tadi yang lulus ke Universitas Seni Tokyo, Tokyo itu istilahnya hubungan itu juga cukup bagus gitu. Bisa jadi nanti kita bakal ketemu lagi sama dia mungkin di masa depan. Dan apa lagi ya, udah sih gue bisa ngebahas itu cuma bener-bener relate banget sih apa yang ada di sini. Kayak awal-awal ketika kita pengen fokus ke, oh ya gue pengen bahas ini aja deh, tadi ya yang gue bilang di apa tadi, adegan apa tadi, kalau misalkan anak-anak murid ya, siswa itu susah nemuin passionnya itu di mana, karena pembelajaran sekolah yang banyak, kira-kira yang menyebabkan di otaknya mereka itu sesuatu hal itu kayak suatu keharusan gitu. Contoh kayak misalkan matematika, pembelajaran di sekolah kan kayak matematika, fisika dan lain-lain, semuanya itu lu pelajarin semua, dan itu adalah merupakan suatu keharusan. Makanya kenapa kayak melukis, kayak musik, kayak ini tuh kayak semacam kayak pelarian dari keharusan itu. Akhirnya mereka bilang bahwa itu tuh passion, kayak game. Mereka bilang bahwa game itu passion. Padahal kenapa mereka nggak passion aja di pelajaran sekolah? Karena tadi pelajaran sekolah itu adalah suatu keharusan. Ketika ada suatu hal yang dimana mereka menemukan itu, jadi
suatu orang itu kalau akan merasa kayak bahagia nonton anime misalkan, mereka nganggap anime yang bagus itu adalah anime underrated. Padahal anime underrated itu yang mereka temukan bukan ketika mereka kasih misalkan anime yang terkenal, misalkan kayak Tokyo Revengers atau Kimetsu gitu kan, anime yang terkenal dan lu nggak nonton tapi lu tahu dari orang lain, pas lu tonton pasti lu nganggap kayak itu biasa aja karena ya tadi lu disuguhin sama orang dan ya udah lu nonton dan ya nggak bisa gitu. Dan berbeda dengan ketika lu nemuin series itu sendiri, nemuin anime yang underrated itu, ketika lu nemuin dan lu tahu serunya di mana, lu nikmatin itu sendiri dan makanya dia bilang itu bagus banget. Makanya banyak orang bilang anime underrated itu banyak yang bagus karena ditemukan gitu, karena ditemu sama orangnya, itu salah satu faktornya gitu. Nah di sini juga sama, orang suka ngelukis ya karena dia menemukan kesukaan dia di melukis gitu. Dia suka gambar, dia suka bikin proporsi, dia suka ini kayak menarik aja gitu gambarnya. Ya tadi dia menemukan itu. Kalau misalkan gambar dibuat kayak suatu keharusan, gambar dibuat suatu keharusan gitu, kayak misalkan lo harus gambar misalnya kayak gambar itu jadi kayak matematika gitu, ya orang jadi malas. Makanya banyak orang yang emang ngelihat seni itu bukan kayak gitu, istilahnya kayak bukan kayak matematika, bukan kayak pelajaran-pelajaran yang wajib, jadi kayak lebih kayak ke arah kesenangan. Makanya tadi di awal-awal si MC dia itu kayak dibaik-baikin sama si gurunya. Ini menurut gua ya, dari apa yang gua tangkap itu agar si MC itu nggak takut sama melukis, istilahnya bukan nggak takut sih, nggak drop di tengah-tengah gitu. Jadi nggak anggap bahwa melukis itu bukan suatu hal yang nyapein gitu, tapi melukis itu adalah suatu hal yang emang lu cintai, tuh lu passion, lu kejar gitu, lu belajar, lu bukan belajar tapi seakan keharusan atau apa, tapi belajar karena emang lu suka. Kan selalu begitu kan, belajar karena lu suka, bukan belajar karena lu paksa gitu. Gitu. Makanya ini cukup relate banget man, jujur ini salah satu series yang menurut gua harus tayang di TV Indo. Nggak mau tahu gua, pokoknya kalau ada orang yang nonton Blue Period ya, siapapun bikin petisi lah. Bikin petisi kalau ini saya sudah tamat, tayangin di TV Indo, RCTI atau pokoknya tayangin barengan sama acara ibu-ibu tuh. Biar ibu-ibu tahu nonton ini ya. Ini loh sebenarnya yang anak-anak itu lewatin ketika mereka berada di fase memilih masa depan mereka mau kuliah itu kayak gini loh. Mereka pengen masuk ke passion mereka yaitu melukis, mereka pengen masuk ke passionnya mereka menyanyi, atau mereka pengen masuk ke olahraga, mereka masuk ke ini loh strugglingnya itu kayak gitu. Ya oke lah, itu aja untuk episode kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya, oke? Lu bisa komen di bawah bagaimana pendapat lu tentang episode kedua Blue Period ini gitu. Mungkin lu setuju ini bagus, atau misalkan lu ada pendapat lain, misalkan lu punya pengalaman gimana, apakah ini relate atau enggak, itu bisa komen di bawah. Ya oke lah, terima kasih, bye.